ada di rumah. Senang sekali bisa jumpa kembali dengan kalian hari ini. Kak Andrea mau mengajak kalian untuk bersama-sama memuji Tuhan. Siap ya semuanya? Yuk bangkit berdiri semua. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Wow, keren banget loh. Kalian tadi sudah mengikuti pujian bersama dengan Kak Andrea tentunya ya, dengan semangat dan selalu bersuka cita. Good morning kids, senang banget juga lihat kalian mengikuti Golden Kids Online Service sampai dengan hari ini. Kembali Kak Andrea dan juga Kak Diah itu menemani kalian dalam pujian dan penyembahan juga firman Tuhan tentunya. Terima kasih adik-adik udah selalu semangat dan juga selalu bersuka cita. Coba sekarang Kak Diah pengen lihat nih, kalian lambaikan tangannya yuk. Ke kanan, mana ya kanan? Kanan. Terus ke kiri. Ke kiri. Terus ke depan layar kaca HP kalian atau layar kaca laptop atau TV kalian. Lambaikan tangannya. Good. Nah, sekarang Kak Diah ajak untuk kalian menjawab setiap sapaan dari Kak Diah. Kalau Kak Diah bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Kalau Kak Diah bilang halo, kalian jawabnya hai. Jadi kebalikannya. Oke, siap-siap? Yuk mulai dari sekarang. Kak Diah hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Hai. Wow, hebat. Kak Diah denger loh kalian jawab halo.
Sekarang Kak Dia mau sapa. Halo. Wow, hebat, keren. Sekarang satu kali lagi ya. Hai, hai, hai. Wow, good job kids. Halo, halo, halo. Wow, good job kids. Seneng deh jumpa kalian lagi. Kalian semakin bersemangat, semakin bersuka cita. Oh iya, kakak ada permintaan nih buat kalian. Yang pertama, jangan lupa ya untuk selalu mengikuti Golden Kids Online Service setiap minggunya. Terus yang kedua, tonton terus YouTube-nya dan jangan lupa like and subscribe ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk main game dulu yuk. Gamenya adalah tebak gerakan ya. Coba lihat ya gerakan Kak Dia, terus nanti kalian tebak ya. Gerakan apa nih kira-kira kalian tebak pokoknya. Coba yang pertama nih, gerakan yang pertama. Ayo, gerakan apa ini? Apa? Yes, betul. Gerakan lagi hormat bendera pada saat kalian mengikuti upacara bendera. Terus yang kedua, kira-kira gerakan apa coba? Apa? Ya betul, gerakan sedang main sepak bola kids. Hebat sekali kalian, padahal kalian pasti nggak lihat kakinya Kak Dia ya. Tapi kok kalian bisa jawab? Oke, satu lagi deh, satu lagi biar adil. Nih, coba lihat ya gerakannya, ini agak susah. Tapi coba deh lihat gerakannya. Kira-kira ini gerakan apa ya? Kak Dia sedang ngapain? Ya betul, Kak Dia sedang berada di Zoom meeting kelas. Ya hebat sekali loh kalian ini bisa menebak semuanya. Tepuk tangan buat kalian. Yeay. Oh iya kids, yuk sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kakak mau tanya nih, menurut kalian siapa saja nih orang yang patut kalian hormati? Pasti ada yang jawab papa mama, terus guru, terus Pak Presiden, terus pemimpin kita. Atau ada yang jawab orang yang lebih tua dong dari kita. Yeay. Nah, kira-kira perlu nggak sih kalau kita itu menghormati kayak teman-teman kita yang seusia dengan kita, terus bahkan kita juga menghormati orang yang lebih muda dari kita atau adik-adik kita. Nah, hari ini kakak mau ambil contoh nih dari Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu itu Tuhan Yesus sangat dihormati loh oleh semua orang, oleh orang-orang banyak di sekelilingnya dan juga oleh pengikut-pengikutnya. Tapi Tuhan Yesus juga menghormati orang-orang itu. Iya, mereka semua. Baik itu orang biasa, apalagi seorang raja, maupun orang-orang sakit, bahkan seorang hamba juga. Tentu anak-anak juga seperti kalian semua ini, Tuhan Yesus ini sangat menghormati dan sangat mengasihi. Nah, menghormati bagaimana sih Kak? Menghormatinya itu ya dengan cara berbicara yang sopan. Cara Tuhan Yesus juga bersikap dengan yang baik, juga semua tindakan Tuhan Yesus itu
dilakukan secara baik dan memberikan contoh buat kita semua. Tidak ada tindakan Tuhan Yesus yang menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang dikasihinya. Alkitab juga mengatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan dan hormatilah raja. Hari ini kakak mau menceritakan salah satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yosua. Pasti dong kalian sudah tahu ya kan siapa itu Yosua, dan pasti sering dengar dong tentunya dari cerita Alkitab dari kakak-kakak yang lain atau dari ketika kalian masih sangat kecil sekali juga kalian sudah tentu pasti pernah dengar nama Yosua yang ada di Alkitab. Yosua ini seorang pemimpin yang sangat gagah berani. Ya, dia pokoknya keren deh pokoknya adik-adik. Dia itu karismatik banget, sangat disukai orang banget, ya kan? Dia adalah orang yang menggantikan Musa pada waktu itu. Dulunya sebelum dia jadi pemimpin, Yosua ini adalah hambanya Musa. Nih kalau Musa minta tolong sesuatu ke Yosua, misalnya gini, Yosua kamu kerjain ini ya, terus kerjain juga yang ini. Nah Yosua ini selalu mengerjakan loh adik-adik, luar biasa pokoknya deh Yosua ini. Dia selalu mengerjakan apa yang dikatakan oleh Musa. Menurut kalian, kerjaan Yosua ini enak gak ya? Ya mungkin kerjaan-kerjaan kecil sih, tapi pasti dong ada kerjaan besar juga. Karena apa? Karena Musa ini adalah pemimpin bangsa yang besar, dia memimpin orang banyak, pasti kerjaannya berat juga ya. Gak mungkin kerjaan ringan atau yang sepele-sepele, tapi bisa jadi sih kerjaan yang sepele dan ringan juga. Nah sebenarnya Yosua ini bisa gak sih menolak ketika Musa meminta tolong sama Yosua? Aku gak mau aku gak mau ngerjain, aku gak mau ngerjain yang ini, aku gak suka. Atau ini gak level nih sama aku kalau aku ngerjain ini. Atau orang lain aja lah sono, aku capek, aku gak mau, aku lelah, sana kamu suruh orang lain aja. Kira-kira Yosua begitu enggak ya? Oh tidak adik-adik. Ternyata adik-adik Yosua itu tidak begitu. Yosua ini sangat taat dan menghormati Tuhan yang sudah menempatkan dia menjadi hambanya Musa. Dan juga yang sudah memberikan kepercayaan pada Musa untuk melakukan hal-hal yang harus diselesaikan. Dan Yosua ini membantunya. Yosua sangat menghormati Tuhan, Yosua sangat taat kepada Tuhan juga kepada Musa sebagai hambanya Musa. Yosua tidak hanya melayani Musa loh adik-adik, tetapi dia juga melayani bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dan juga orang-orang banyak di dalam bangsanya itu tentunya ya. Enggak cuma 1, 2, 3 orang, tetapi orang banyak di suatu bangsa itu. Nah, diceritakan di dalam Alkitab kalau bangsa Israel itu adalah bangsa yang bebal. Susah banget dibilanginnya pokoknya, susah diatur. Sukanya mau-maunya sendiri. Nah, sukanya nakal. Nanti kalau dihukum Tuhan, bertobat, nangis-nangis, minta ampun sama Tuhan. Balik lagi nakal lagi. Itulah bangsa Israel. Terus udah gitu sukanya komplain sama Tuhan, mengeluh, ngomel-ngomel gak jelas. Bener-bener deh pokoknya bikin gemes.
Tapi Yosua ini tetap tenang. Yosua ini tetap aja melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Melayani mereka dengan rasa hormat. Nah, terus dia juga berperilaku adil dan baik sama semua orang. Pokoknya dalam setiap tindakan, sikap, dan perkataannya dia, Joshua ini memilih untuk melakukannya dengan baik. Kakak mau ajak nih, untuk kalian bisa menghormati orang-orang di sekitar kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti Tuhan Yesus dan juga Yosua menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, yang pertama ya, menghormati Tuhan. Ya, dengan membaca firman Tuhan, berdoa memuji Tuhan, dan mengikuti segala perintah Tuhan yang ada di Alkitab. Yang kedua, menghormati orang tua kita, papa mama kita, guru kita, dan pemimpin kita. Caranya ya dengan perilaku kita, tindakan kita, dan juga perkataan kita gitu ya. Jadi ada 3 kata emas yang harus sering kita ucapkan dalam keseharian kita, yaitu 1, tolong. Ya, kata tolong ini yang harus kita ucapkan ketika kita mau meminta bantuan kepada orang lain. Terus nomor 2 adalah ketika kita sudah menerima bantuan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Yang kedua adalah kata terima kasih. Ya. Terus yang ketiga adalah kata maaf. Maaf ketika kita sudah menyakiti orang lain, atau maaf ketika orang lain sudah membuat menunggu ya. Kita sudah membuat orang lain itu menunggu untuk memulai sesuatu. Jadi kita datang terlambat. Nah, kita boleh meminta maaf. Itu adalah contoh sikapnya. Nah, ini kata yang paling penting yang harus kita ucapkan terhadap orang lain. Kalau kita menggunakan 3 kata ini, orang pasti akan menghormati kita karena kita juga menunjukkan kalau kita menghormati mereka. Nah, adik-adik, ketika suatu kali orang tua kita, guru kita, pemimpin kita mengatakan kalau kamu itu harus belajar yang rajin, atau coba anak-anak kerjakan tugas ini atau PR ini, atau kerjakan halaman ini, kita harus taat ya adik-adik mengikuti apa kata mereka. Yang ketiga, menghormati juga teman-teman seusia kita, teman main kita, juga teman sekolah kita, adik kita atau kakak kita, bahkan juga anak-anak yang lebih muda dari kita. Gimana caranya? Ya kita nggak boleh berkata kasar kepada mereka, nggak boleh dong kita mengejek-ngejek mereka. Nah, ketika mereka ngomong sedang berbicara, ya kita perhatiin mereka. Kalau ada beda pendapat, ya gak apa-apa, tetap hormatilah aja mereka, tenang aja. Nih kalau ada yang ganggu-ganggu kita, ya kita harus kasih tahu kepada anak kecil ini, Dek, gak boleh ganggu. Nah tapi dengan sikap yang tenang. Nah terus yang keempat, menghormati orang yang menurut kita gak perlu dihormati, gak perlu mendapat hormat dari kita. Contoh aja nih ya, Mbak yang bantuin pekerjaan papa mama kita di rumah. Nah, tapi tetap aja kita harus menghormati mereka, ya kan? Kita nggak boleh bilang itu nggak perlu mendapatkan hormat. Oh tidak, jadi kita harus menghormati semua orang, ya kan? Kenapa kok harus gitu, Kak? Ya karena firman Tuhan yang ada di 1 Petrus 2 ayat 17 tadi itu. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, dan hormatilah raja. Hormati dan kasihlah semua orang tanpa terkecuali adik-adik. Hari ini kita belajar dari Yesus dan juga Yosua, sikap Yosua kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah,
untuk kita belajar menghormati dan menghargai orang-orang di sekitar kita. Kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Joshua dan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Amin adik-adik, kita siap? Pasti kita bisa ya. Oke, yuk adik-adik mari kita sama-sama berdoa. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk kami boleh belajar menghormati orang lain yang ada di sekitar kita tanpa terkecuali. Ajar aku Tuhan, ajar aku memiliki hati yang menghormati, hati yang lembut, hati yang mengasihi seperti hati-Mu Yesus. Jamah kami, juga berkati kedua orang tua kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Bye-bye adik-adik. Sampai jumpa. God bless you. Happy Sunday.